Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan mendiskusikan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi di mana kami memilih yaitu Discovery Learning. Oke, pemateri pertama selaku saya sendiri, Nur Fitria R. Di sini kita akan menjelaskan mengenai Discovery Learning, di mana Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Discovery Learning lebih berpusat pada peserta didik, bukan pada guru, di mana pengalaman langsung dan proses pembelajaran menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, saya persilahkan ke teman kelompok saya, Nur Irfani. Baik, saya akan melanjutkan itu Discovery Learning. Yang pertama, model pembelajaran penyingkapan atau pengetahuan. Yang kedua, memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kesimpulan. Dan yang terakhir, bila individu terlibat dalam penggunaan proses misalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Baik, pemateri selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Nurfaida Wiyatni. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai langkah kerja model pembelajaran Discovery Learning. Langkah kerja model pembelajaran Discovery Learning ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulan. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan data atau data processing. Kemudian yang kelima pembuktian. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Baik, pemateri selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Muhajirah. Ya, jadi saya akan melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan Discovery Learning. Adapun kelebihan yang pertama yaitu dalam penyampaian bahan digunakan kegiatan dan pengamatan langsung. Yang kedua, Discovery Learning lebih realistis dan mempunyai makna. Yang ketiga, suatu model pemecahan masalah. Yang keempat, dengan sejumlah transfer secara langsung, maka kegiatan Discovery Learning akan lebih mudah diserap oleh anak didik. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, model pembelajaran Discovery Learning membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan metode langsung. Yang kedua, bagi anak didik yang berusia muda, kemampuan berpikir rasional mereka masih terbatas. Yang ketiga, kesukaran dalam menggunakan faktor subjektivitas dalam memahami persoalan yang berkenan dengan pengajaran Discovery Learning. Baik, kita lanjutkan untuk pemateri selanjutnya, Saudara Ahmad Sul-Ikram. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari tentang Discovery Learning, yaitu apakah strategi pembelajaran Discovery Learning termasuk ke dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut kelompok kami, pembelajaran Discovery Learning itu sudah termasuk. Alasannya karena Discovery Learning merupakan strategi pembelajaran yang rangkaian kegiatan pembelajarannya itu melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal dalam mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan mereka. Nah, dalam Discovery Learning itu, guru berperan sebagai fasilitator, yang dimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Peserta didik aktif mencari jawaban dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari.
Dengan demikian, mereka dapat mengalami dan menemukan pengetahuan secara mandiri, sehingga terjadi perubahan perilaku yang memaksimalkan potensi diri. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke teknis penerapan Discovery Learning yang akan dijelaskan oleh Saudari Nessa Mandani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Materi selanjutnya yaitu teknis penerapan Discovery Learning di SD pada mata pelajaran matematika di kelas 6. Salah satu contoh model yang cocok dalam pembelajaran matematika di sini yaitu dengan menggunakan model Discovery Learning. Artinya, pembelajaran harus melibatkan kemampuan peserta didik secara maksimal untuk menggali, mengidentifikasi, mengelola sehingga dapat menemukan pengetahuan dengan sendirinya. Dalam hal ini, model pembelajaran tersebut mengutamakan cara belajar peserta didik yang aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Contohnya itu bisa dilihat pada gambar di mana peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri titik sudut pada suatu bangun ruang, sehingga dengan begitu mereka dapat mendapatkan pengetahuannya sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu Discovery Learning, di mana pembelajaran dengan strategi ini difokuskan kepada peserta didik yang terlibat aktif, kemudian dapat mengetahui langsung apa-apa saja yang ia kerjakan dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk kesempatan dan waktu luangnya, karena sudah mau memberikan waktunya untuk kami wawancarai terkait bagaimana pengalaman Ibu sebagai seorang guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa PPG Prajabatan ya dari LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, kenalkan, saya Irawati SPD GR. Saya CGP calon guru penggerak angkatan 9 Kota Makassar. Ya. Saya sendiri di sini sebagai guru PJOK mengampu dari kelas 1 sampai kelas 3. Selama saya menjalani guru penggerak dan apa-apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, saya terapkan asesmen diagnostik, baik itu asesmen non kognitif dan kognitif, serta pemetaan gaya belajar siswa yang meliputi visual, audio dan kinestetik. Ya, strategi yang saya terapkan itu sudah masuk dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ya, karena di sini dari tujuan asesmen diagnostik itu sendiri dan pemetaan gaya belajar itu sudah masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena kita melakukan pemetaan mana siswa yang gaya belajarnya kinestetik, mana siswa yang gaya belajarnya audio, dan mana siswa yang gaya belajarnya visual ya. Serta asesmen diagnostik itu supaya kita untuk kognitifnya tahu sebagaimana kemampuan peserta didik, non kognitifnya bagaimana kita bisa mengetahui latar belakang peserta didik itu baik sosial maupun ekonominya, sehingga dalam pembelajaran yang kita berikan bisa sesuai dengan kebutuhan mereka.
untuk yang pemetaan itu, strategi pemetaan itu tidak ada hambatan ya, tidak ada hambatan. Lalu yang ada hambatan di asesmen diagnostiknya, utamanya yang di kelas rendah. Di kelas rendah itu masih kurang ya, beda sama di kelas tinggi karena dia sudah bisa menjelaskan pada saat kita lakukan asesmen. Ya itu saja. Strategi ya di kelas rendah itu untuk asesmennya mungkin lebih ke pendampingan dan pendekatan kepada siswa yang masih kurang. Misalnya di kelas 1 itu kan misalnya kita berikan asesmen diagnostik kognitif ya, mungkin masih ada yang menulisnya kurang atau belum bisa membaca. Kita melakukan pendampingan, artinya dilakukan pendampingan kepada siswa yang masih dianggap kurang. Ya dampaknya sangat bagus ya, karena kita kan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pemetaan ini sangat dibutuhkan sehingga kita memberikan pembelajaran yang sesuai memang dengan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik yang gaya belajarnya visual, kita siapkan media yang misalnya gambar atau video, sedangkan yang kinestetik kita siapkan kalau memang bisa kita siapkan benda konkretnya ya. Jadi di sini pembelajaran peserta didik di kelas itu lebih bervariasi, lebih menyenangkan karena kita siapkan berbagai macam media. Ya, jadi menyenangkan, tidak membosankan, hingga tidak terasa jam pelajaran berakhir. Kekurangannya mungkin seperti yang tadi ya, untuk di kelas rendah kita butuh pendampingan kepada peserta di kelas rendah. Untuk kelebihannya ya cukup bagus ya, karena bisa kita lihat dari hasil belajarnya peserta didik dan melakukan pemetaan, karena kita sudah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gayanya mereka, sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga hasil belajarnya juga meningkat karena sudah melakukan pembelajaran yang memang mereka inginkan, sudah sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu semua cocok dilakukan mulai dari kelas 1 sampai 6 ya, kelas rendah dan kelas tinggi. Cuma itu tadi, untuk di kelas rendah kalau misalnya di asesmen diagnostik kognitifnya dan kognitifnya mungkin butuh pendampingan, karena ya namanya juga anak kelas rendah ya, masih kita gali-gali informasi, bertanya mungkin dengan cara tanya jawab, caranya ya, artinya caranya mungkin yang dibedakan. Kalau kelas tinggi bisa kita bagikan berupa tulisan ya, kertas, dia tulis di situ misalnya dia asesmen non kognitifnya ya, misalnya latar belakangnya apa, latar belakang keluarganya. Kalau mungkin di kelas rendah itu kita bisa terapkan caranya dengan bertanya langsung ya, karena menulisnya masih, pembacanya masih di pendampingan.